Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal awwal bil ibtida wal akhir bil intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Al-mukarramun, para orang tua, para asatidzah, hadirin hadirat jamaah Musholla Al-Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Anwar, akhi fillah Al-Mukarram Al-Ustadz Alfi, mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sama kita hormati imam kita malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Haji Endon CS saya ini. Iya, Masya Allah. Para orang tua, para asatidzah yang mohon maaf tidak tersebut satu persatu namanya, namun insya Allah yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau berkata, salasatu a'malin la tadkhulul mawazina yaumal qiyamah li azamatiha. Ada 3 amal ibadah yang tidak tertampung di mizan pada hari kiamat nanti lantaran saking begitu besar pahala yang didapatkan. Maka siapapun yang mampu melakukan 3 amal ibadah ini dalam kehidupan dunia, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan datang pada hari kiamat tanpa perhisaban, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melakukan 3 amalan ini. Yang pertama adalah al-afu anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan kata-kata man. Tadi Bang Jindon bisik-bisik, man itu kata Bang Jindon, man itu isim mausul, tufidu ala umum, mudzakkharon kana au muannatsan. Begitu kira-kira Bang Jindon ya? Salah apa benar saya ini? Man itu adalah isim mausul, yang artinya yang memberikan satu faedah keumuman, siapa saja, baik laki-lakikah ataukah perempuan, yang mampu memaafkan kesalahan manusia dan mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya, fa ajruhu 'alallah, maka dia akan mendapatkan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik adalah mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sedangkan manusia yang terbaik adalah tetap mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Bahasa gampangnya mah, bisa gak kita senyum sama orang yang lagi cemberut sama kita? Negor orang yang lagi marah sama kita? Memberi sama orang yang kikir kepada kita?
maka di situ derajat manusia akan naik setinggi-tingginya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau berkata, 3 amal yang dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Yang pertama, matadinu tudan. Apa saja yang dilakukan, maka itulah yang akan didapatkan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan yang kita lakukan gak bakal ketuker, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau kejahatan yang kita lakukan sama, tidak akan tertuker, pasti kejahatan, keburukan yang akan kita dapatkan. Orang itu bagaimana nanemnya. Kalau dia nanemnya pohon pisang, ya pasti tumbuh buah pisang lah. Kalau dia nanem pohon duren, ya pasti tumbuhnya pohon duren lah. Kagak bakalan nanem rambutan sampai lindung berbulu juga nggak bakalan numbuh duren. Tergantung dari dan bagaimana nanemnya. Itu yang pertama. Matadinu tudan. Apa saja yang dilakukan, pasti itu yang akan didapatkan. Yang kedua, wakamatuin tu'an. Sebagaimana engkau mau menolong manusia, maka di situ kau akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang ketiga, wa kama tarham turham. Sebagaimana engkau menyayangi hamba-hamba Allah, maka di situ kau akan mendapatkan kasih sayang Allah. Amal ibadah yang pertama yang tidak tertampung di mizan adalah al-afwu anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan ganjaran pahalanya langsung dari Allah tanpa perhisaban. Sabar dari sisi apa? Ya tentu as-sabru indal ibadah, as-sabru indal maksiyah, as-sabru indal musibah. Sabar dalam ibadah. Ibadah butuh kesabaran. Sabar dalam menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah, butuh juga kesabaran. Sabar ketika mendapatkan musibah, butuh juga kesabaran. Orang ketika dia mendapatkan sakit dalam kehidupan dunia, maka sakit itu ada 3 kriteria. Yang pertama, sakit bisa menjadi siksaan hukuman dengan sebab dosa yang diperbuat. Ciri-cirinya apabila dia selalu berkeluh kesah, tidak sabar, tidak menerima, tidak lapang dada. Maka sakitnya itu dengan sebab ia tidak sabar dan berkeluh kesah adalah menjadi hukuman, siksaan dengan sebab dosa yang diperbuat. Yang kedua, sakit itu bisa menjadi penyebab ampunan seluruh dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Ciri-cirinya, kalau dia sakit, hatinya sabar, menerima, ikhlas, ridho dengan apa yang dia alami. Maka sakit itu menjadi penyebab ampunan seluruh dosa yang pernah dia perbuat dalam kehidupan. Yang ketiga, sakit itu bisa menjadi penyebab terangkatnya derajat manusia setinggi-tingginya dunia dan akhirat. Kalau dia sakit, hatinya gembira, hatinya senang, hatinya bahagia. Contoh, dia lagi jalan di pinggiran Romangun, kan ada lapangan golf itu. Tahu-tahu bola golf
keluar dari lapangan, ngenain pas banget jidatnya, teng, ya Allah, bola golep kena jidat, kan kelang bener itu. Allah tungguin apa yang pertama kali keluar dari ucapan lisannya. Kalau sumpah serapah, bekesel aja bekesel, maka dia dapat musibah di atas musibah. Musibah yang pertama, jidatnya benjol, kena bola golep. Musibah yang kedua, hilangnya pahala dari musibah yang dia dapatkan. Musibah di atas musibah. Namun ketika bola golep pertama kali ngenain jidatnya, langsung dia berkata, teng, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, itu kan lapangan golf ampar-amparan, jalanan luas, namun tidak kau pilih ya Allah menjadi tempat jatuhnya bola golf. Jidat saya yang kecil ini ya Allah, Engkau pilih menjadi tempat jatuhnya bola golf. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia girang, dia bahagia, dia senang, naik derajatnya dunia dan akhirat. Bisa apakah gak kira-kira begitu? Itu yang kedua tuh. Sabar. Amal ibadah yang tidak tertampung di mizan pada hari kiamat adalah kesabaran. Yang ketiga, yang terakhir, amal ibadah yang tidak tertampung di mizan adalah as-saum, yaitu berpuasa. Soma yasumu, masdarnya boleh sauman, boleh siaman. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Saumul abdi mu'allakun ma baina sama'i wal ardi hatta an tukhraja zakatul fitri. Puasa seorang manusia itu masih gantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah sebelum dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan di antara perkara yang sangat dianjurkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah adalah dikeluarkan di tempat dia tinggal dan di tempat dia mencari penghasilan. Contoh, Bang Jindon mau pulang kampung ke Kuningan. Sebelum pulang kampung ke Kuningan, bayar zakat dulu di sini. Itu bagian perkara-perkara yang dianjurkan oleh para ulama. Jangan sampai mencari nafkah di satu negeri, tinggal di satu negeri, lalu dia mengeluarkan zakat fitrahnya di negeri yang lain. Tempat zakat orang yang mengeluarkan fitrah itu adalah di mana dia tinggal dan di mana dia mencari nafkah. Itu seabdol-abdolnya mengeluarkan zakat fitrah. Lalu siapa orang yang terkena kewajiban zakat fitrah? Man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Siapapun orang yang mengalami satu bagian daripada Ramadan, mengalami satu bagian dari Syawal, maka dialah orang yang terkena kewajiban zakat fitrah. Artinya dia nemuin Ramadan, nemuin Syawal, terkena kewajiban zakat. Contoh, jawab nih ya. Contoh, ada orang yang meninggal dunia habis asar, hari terakhir Ramadan, malamnya kan takbiran. Terkena gak dia wajib zakat fitrah? Wajib gak? Tidak wajib. Karena dia hanya mendapatkan Ramadan, namun tidak mendapatkan Syawal. Yang kedua, kalau ada bayi yang dilahirkan hari terakhir dari bulan Ramadan, habis asar, lahiran, malamnya kan takbiran.
Ini bayi terkena gak kewajiban zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapatkan Ramadan walaupun ujungnya doang, dan dia mendapatkan Syawal. Yang ketiga, kalau seandainya ada bayi yang dilahirkan malam takbiran, wajib gak zakat fitrah tuh? Tidak wajib, karena tidak mendapatkan Ramadan, hanya mendapatkan Syawal. Contoh lagi, kalau ada orang yang meninggal dunia malam takbiran, wajib zakat gak tuh? Wajib zakat gak tuh? Wajib, karena dia mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal walaupun baru ujung awalnya saja. Jadi ketentuan orang yang terkena kewajiban zakat fitrah adalah man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Orang yang mengalami Ramadan, mengalami Syawal, itulah mereka orang yang terkena kewajiban zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, bilutfin wa khairin wa afiyah. Allah berikan istiqomah kepada kita di bulan Ramadan untuk menjalankan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan predikat itqun minan nar. Dan kita doakan untuk Ustadz Habibi yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, Allah kembalikan dalam keadaan sihah wal afiyah, ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih, bisirli asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila waktunya kepanjangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.